Ramon Fourcade mengkritik Yamaha yang tidak memanfaatkan pengalaman Andrea Dovizioso yang berhasil mengembangkan Ducati Desmosi DC saat masih bersama Gigi Dalinya. Apakah Yamaha bisa memanfaatkan Dovizioso dengan lebih baik di masa lalu? Fourcade yakin Yamaha membuang kesempatan itu. Andrea Dovizioso pensiun dari MotoGP pada tahun 2022 setelah menjalani musim yang tidak menguntungkan bersama tim RNF Yamaha. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga ia memutuskan untuk pensiun sebelum akhir kejuaraan. GP Misano adalah yang terakhir dalam karirnya yang panjang di kejuaraan dunia MotoGP. Namun, Yamaha tidak melupakannya dan pada tahun 2024 memanggilnya kembali sebagai test rider. Semuanya berawal dari masalah fisik test rider resmi Cal Crutchlow. Tetapi kemudian kerjasama tersebut berlanjut. Pengalaman Dovi sebenarnya dapat menjadi sumber daya yang berguna untuk pengembangan M1, bahkan untuk mesin V4, jika dibandingkan test rider muda saat ini, Augusto Fernandez. Namun kini justru Dovizioso tak didengar Yamaha. Hal inilah yang membuat Ramon Fourcade angkat bicara. Dalam karir terakhirnya di atas Yamaha, Dovizioso berkesempatan bekerja dengan Ramon Fourcade sebagai kepala kru. Insinyur asal Spanyol itu mengatakan sesuatu yang sangat menarik dalam podcast Dura La Vita. Pembalap asal Forli itu telah menghabiskan 8 tahun di Ducati yang sementara itu telah banyak berkembang di bawah bimbingan seorang insinyur luar biasa seperti Gigi Dalinya dan semua teknisi di Borgo Panigale yang kini sudah berpencar ke pabrikan lawan termasuk di Yamaha, misalnya Max Bartolini. Dovizioso adalah runner-up pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Ia adalah pembalap yang sangat teknis dan presisi. Mungkin Yamaha seharusnya lebih mendengarkannya. Mungkin Yamaha tidak akan benar-benar kehilangan arah selama beberapa tahun. Meski terlambat, Yamaha telah memutuskan untuk membuat perubahan yang jelas untuk kembali meraih kesuksesan di MotoGP. Insinyur baru telah tiba yang telah membawa pengetahuan dan metode kerja baru. Yamaha telah menjadi lebih Eropa dalam mentalitasnya. Oleh karena itu lebih agresif dan terbuka dalam menemukan solusi baru. Sebelumnya, ia memiliki pendekatan yang lebih konservatif, yang pada titik tertentu tidak lagi berhasil. Pada balapan terakhir, Yamaha menunjukkan bahwa jalan yang benar mungkin telah diambil. Fabio Quartararo kembali berjuang untuk posisi yang lebih layak baginya dan merek yang diwakilinya. Sayangnya, kegagalan sistem membuat kemenangannya di Silverstone sirna, tidak memperoleh hasil yang seharusnya dia dapatkan. Tetapi apa yang terjadi sudah pasti akan memberikan keinginan besar untuk membalasnya di balapan berikutnya. Di MotoGP sebelumnya, pembalap mempengaruhi hasil sekitar 70%. Sekarang kebalikannya, 70% karena faktor motor. Pergeseran komposisi performa di era baru kelas MotoGP ini dijelaskan oleh seorang teknisi yang kini merupakan manajer tim Maverick Vinales saat ini di KTM, Manuel Cazaux. Manuel Cazaux menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana MotoGP saat ini telah berubah. Dan cukup jelas jika sebelumnya pembalap berperan 70% dalam setiap balapan. Sekarang sebaliknya, jika motornya tidak prima, sulit untuk menjadi kompetitif. Refleksi ini muncul setelah karir profesionalnya yang membawanya Ducati, Suzuki, Aprilia, dan sekarang ke merek Austria. Dan yang menyoroti bagaimana sudut pandang kelas utama dan motor secara umum telah berubah. Bos teknisi asal Argentina berusia 47 tahun ini adalah salah satu tokoh yang paling disegani di paddock. Seorang insinyur yang terlatih, ia bergabung dengan Ducati setelah menyelesaikan gelar doktornya di Bologna pada tahun 2007. Ia kemudian memimpin kembalinya Suzuki ke kelas Premier pada tahun 2015 di bawah David Brivio, di mana ia mengelola pembalap seperti Vinales dan Rins. Dengan Vinales, Manuel Cazaux memiliki hubungan kerja yang spesial. Mereka mulai bersama di Suzuki. Pada tahun 2016, ia masih muda dan impulsif, dan kala itu mereka harus mengendalikannya. Kerjasama mereka pun telah membuahkan hasil. Maverick Vinales adalah satu-satunya pembalap non-Ducati yang memenangkan perlombaan pada tahun 2024 dan pembalap KTM pertama yang berjuang untuk finish podium pada tahun 2025. Tiap pabrikan punya budaya berbeda. Cazaux menekankan bahwa pekerjaannya bukan hanya tentang teknik, tapi harus bagaimana sebagai manusia. Saya sering berbicara dengan Maverick tentang bagaimana kita sebagai manusia yang bisa membuat kesalahan, kita bisa marah.
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit. Seperti pemain tenis, yang hebat adalah mereka yang pulih dengan cepat. Ungkap Kazaux. Pendekatannya menggabungkan teknologi dan psikologi, sesuatu yang sangat dihargai oleh finalis. Bagi Kazaux, bekerja di berbagai pabrikan dengan budaya yang berbeda menjadi kunci penting. Tidak hanya antara Jepang dan Eropa, sesama Eropa saja cara kerjanya berbeda. Meskipun pernah bekerja untuk beberapa tim hebat, dia mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang mencari perubahan terus-menerus. Dia hanya melakukan 2 kali perubahan sukarela dalam karirnya saat ini, di tengah transformasi teknis kejuaraan. Dengan mesin yang dibekukan dan tuntutan tinggi pada ban, Kazaux terus mencari kombinasi terbaik. Oscar Haro, mantan manajer, menganalisis situasi Ducati dan Pecco Bagnaia di kejuaraan dunia MotoGP 2025. Apakah masalah yang membuat Pecco kesulitan sebenarnya adalah Marc Marquez? GP Inggris menegaskan lagi momen negatif Pecco Bagnaia yang akhirnya tersingkir lagi dalam balapan hari Minggu. Bagi pembalap asal Italia itu, musim MotoGP tahun ini benar-benar menyulitkan dan perebutan gelar juara tampaknya sudah menjadi mimpi yang mustahil terwujud setelah hanya 7 seri. Akan sulit untuk mengalahkan rekan setim seperti Marc Marquez yang langsung cocok dengan Desmosed DC GP25 dan dengan Alex Marquez yang tampil memukau dengan GP24. Pecco Bagnaia terus menderita. Ia kurang nyetel dengan bagian depan motornya dan masalahnya tidak mudah dipecahkan. Apakah itu kesalahan shock atau mesin sulit dijelaskan? Tetapi para insinyur Borgo Panigale tidak dapat menemukan jalan keluar bagi murid VR46 tersebut. Di antara hal-hal lain, angin Silverstone mempersulit semua pembalap Ducati dengan Marc Marquez yang harus puas dengan posisi ketiga. Sangat berguna untuk semakin memperlebar keunggulannya di klasemen. Oscar Haro, seorang manajer berpengalaman dan mantan direktur olahraga LCR Honda, menganalisis situasi yang pelik selama program Revival di YouTube Nico Abba. Pertama-tama ia tidak setuju jika ada yang mengatakan bahwa GP25 dibuat khusus untuk Marc. Ducati tidak mengeluarkan motor yang sama sekali baru dari pabriknya setiap tahun. Tapi Ducati mengembangkan motornya. Mereka mengembangkan apa yang sudah mereka miliki dan di akhir musim MotoGP mereka melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dan mereka mengerjakannya untuk tahun berikutnya. Faktanya adalah bahwa dengan evolusi prototipe terbaru, Pecco Bagnaia kesulitan untuk memberikan performa yang luar biasa dan tampaknya jauh dari perasaan yang sangat ia miliki hingga tahun lalu dengan GP24. Lalu, bagaimana menjelaskan kesulitan Bagnaia di kejuaraan MotoGP ini? Bagi mantan manajer itu, mudah untuk mengatakan, ya, motor ini bisa dikatakan sebagai GP25 karena poros engkolnya baru, lebih ringan dan komponen baru di rangka. Ada fitur baru, namun motor ini bukan 100% baru. Motor ini merupakan evolusi dari motor sebelumnya, kata Oscar Haro. Waktu analisis kekuatan otak dibutuhkan untuk membantu Bagnaia menyelesaikan masalahnya. Namun, Bagnaia telah diperingatkan bahwa solusi yang diinginkannya tidak akan datang dalam semalam. Bagnaia baru-baru ini menegaskan bahwa dia tidak bisa melakukan keajaiban saat dia memohon bantuan Ducati.